Ini iya, ada caosnya juga lagi. Tapi ini asli teman-teman, caos asli loh. Nih ya, nih gue dekatin ke kamera ya, caosnya. Setiap ya dia beli dengan harga satu dalam bahasa uang mereka, uang goib ini ya, 1 banding 3, itu kayak 3 kali lipatnya di dunia gitu teman-teman ya. Jadi mereka hanya mengambil dan nanti ketika pulang ya, uangnya itu sudah di kamar menumpuk ya, 1 banding 3 uangnya, uang goib teman-teman ya. Dan uangnya itu bisa dipakai 3 kali baru habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mata Putih. Terima kasih buat kalian yang selalu menonton channel Mata Putih ini, hingga Mr. X itu bisa merasa bangga ya, karena memiliki follower ataupun subscriber yang sangat setia menonton channel Mr. X ya. Apalagi kalian yang selalu memberikan like videonya, Mr. X ucapkan banyak terima kasih teman-teman. Dan ini teman-teman, ini di seberang sini ya, ini banyak pohon bambu ya. Ini mitosnya itu katanya ada penjual ya, penjual sate ataupun penjual kayak makanan angkringan gitu teman-teman, tapi di tempat ini teman-teman. Jadi penjualnya itu adalah manusia teman-teman, bukan dari golongan orang-orang yang goib gitu teman-teman, bukan. Ini manusia, tapi menjualnya ke barang-barang, bukan barang-barangnya, tapi ke makhluk goib gitu. Ini yang menjadi pertanyaan, kok ada yang berani seperti itu gitu. Tapi ketika saya datangin ke sini ya, sudah nggak ada teman-teman. Bisa dilihat di bawah ya, itu kan kayak lebih ini ya, pelatarannya itu ataupun tempatnya itu lebih terbuka, lebih ini, tapi nggak ada. Apakah karena ini sudah terlalu malam ya, jadi mungkin ini ya, ini kita record jam 11 teman-teman, 11 malam ya. Ini kita record jam 11 malam. Ini sudah kosong ya. Katanya tadi ada yang naik ke atas gitu, jualan di sini. Dan ini pohon bambunya teman-teman ya, agak sedikit lebih mengerikan. Dan di seberang sana itu ada pemakaman gitu teman-teman. Dia jualan di sini, dan katanya ada orang yang pernah datang ke sini juga ikut makan, rasanya itu nggak enak, tapi selalu habis. Rasanya nggak enak gitu. Ini kok bisa nggak enak habis gitu? Apakah penjaga mungkin kayak makam kan, kalau di Jakarta kan ada yang menjaga gitu ya. Mungkin mereka yang beli, masa demit kalau beli tuh uangnya pakai apa gitu? Apa yang dicari gitu? Ini kan harus kita luruskan teman-teman ya, tapi sayangnya ini nggak ditemukan ini. Coba kesini ya teman-teman ya. Ini pohon bambu lumayan rimbun sekali ini. Ini di bagian sini katanya dia jualan, sama gerobak-gerobaknya itu di sini. Kadang kalau nggak gerobak ya, dia itu membawa kayak keranjang gitu teman-teman ya, nanti dicecer gitu. Ya kadang dia bawa gerobaknya itu kayak gerobak sorong yang kecil, kayak tukang jualan cilok gitu teman-teman ya. Dia kadang seperti itu, kadang hanya membawa keranjang yang dipikul. Tapi wallahu alam ya, ini saya tidak menjumpainya secara langsung. Assalamualaikum, ada bapak yang di sini? Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak ada suara gitu. Astagfirullah. Sini mas. Assalamualaikum. Ini lagi apa ya? Kelihatan nggak mas kameramen? Assalamualaikum. Kok lagi dodok-dodok kayak gitu? Lagi makan guys. Astagfirullah. Ini hati-hati ya teman-teman ya mas kameramen. Ini bukan manusia loh.
lagi makan sate. Astagfirullah. Teman-teman, mas kameramen bisa di zoom nih. Ini iya, ada caosnya juga lagi. Tapi ini asli teman-teman, caos asli loh. Nih ya, nih gue dekatin ke kamera ya caosnya. Ini makanannya kok ada, kayak ada ininya loh. Ini caos asli teman-teman. Nih, ini caos. Iya, saus asli ini. Saya pikir ini tuh apa gitu, ternyata saus asli. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo mbak. Teman-teman, wajah mengerikan ya. Halo mbak. Mbak lagi ngapain? Oh maaf, saya sudah kenyang. Lagian saya juga nggak makan kayak gini. Ya. Kenapa? Suka. Penjualnya di mana? Sudah pulang. Sejak kapan? Telat teman-teman. Dia pulang sejak jam 9:30 teman-teman. Katanya sudah habis. Banyak yang menunggu dia. Jadi ini ya teman-teman ya. Ini yang saya lihat ini saus sama telur puyuh, tapi telur puyuh yang kayak dibosokin gitu teman-teman ya. Kayak telur puyuh tapi yang kayak busuk-busuk itu, kayak menghitam kayak gitu teman-teman. Ini banyak loh nih. Maaf, apakah penjualnya itu setiap hari ke sini? Tidak. Oh, hanya di malam tertentu. Rasanya menurut kamu enak? Oh, mas kameramen mau? Enggak ya? Ini menjijikan sekali nih. Telur puyuh tapi kayak gini. Kamu kalau beli ini berapa harganya? Satu banding 3. Maksudnya? Astagfirullahaladzim. Serius? Uangnya dari mana? Datang sendiri. Kamu suka ke tempat warga? Enggak. Oh, stop. Ada pasar juga. Stop. Oh. Jadi gini teman-teman, ini saya ceritakan ya teman-teman ya. Jadi dia berkata itu kalau bapak tadi itu memang jualan kayak gini ya, tapi bayarannya itu 1:3 gitu teman-teman ya. Maksudnya 1:3 itu adalah setiap ya dia beli dengan harga satu dalam bahasa uang mereka, uang goib ini ya, 1:3 itu kayak 3 kali lipatnya di dunia gitu teman-teman ya. Jadi mereka hanya mengambil dan nanti ketika pulang ya, uangnya itu sudah di kamar
menumpuk ya, 1:3 gitu teman-teman. Maksudnya kalau satu sindik ini ya dikatakanlah dijual satu sindik ini ya, dijual misalkan di desa ya 2000 lah ya, 2000 ya, bahkan mungkin ini bisa dijualnya 3000 ya, 3000 itu dibanding 3 gitu teman-teman, banyak bukan? Bisa cepat kaya ini kalau kayak gini, 1:3, apalagi kalau harganya dinaikkan. Dan uangnya ya teman-teman, karena yang diberikan ya di rumah itu uangnya uang goib teman-teman ya, dan uangnya itu bisa dipakai 3 kali baru habis. Misalkan kita pakai ya, ini satu gepok ya, satu gepok, 1:3-nya satu gepok ya, ini totalnya mungkin misalkan berapa juta, 10 juta ya, 10 juta itu dipakai buat apa terserah, buat belanja ini beli itu, habis, ada lagi 10 juta lagi, habis, ada lagi 10 juta lagi, sampai 3 kali teman-teman. Makanya kayak bayarannya itu 1:3, harganya di sini 1, di sana 3, terlalu banding 3 lagi gitu teman-teman. Ini kan sesuatu hal yang tidak masuk akal. Jadi imbalannya seperti ini. Jadi tanpa menggunakan tumbal teman-teman. Jadi memang kayak dia mungkin menggunakan telur-telur yang sengaja dibusukkan ya, busuk, ataupun mungkin kayak ayam-ayam yang sudah kayak mati lama gitu, nanti dibikin kayak gini terus dijual di sini kan. Kalau di biasa kan nggak laku ya, tapi kalau di alam goib itu sangat suka mereka dengan membayar seperti itu. Jadi ini pesugihan yang tidak menggunakan tumbal, tapi namanya juga berhubungan dengan iblis ya, tetap salah. Astagfirullah. Kamu nawarin saya, ini buat saya semua boleh nggak? Nggak boleh semuanya. Kamu suka? Oh, oh, ya, jualannya di malam tertentu ya. Oke, baik. Jadi gini ya, teman-teman ya. Ini ya, teman-teman. Ini itu jualannya hanya di malam-malam tertentu saja, nggak setiap malam. Dan dia kok dapat uangnya dari mana gitu. Ternyata uang-uang kalian yang hilang ya, mungkin uang yang terjatuh ya. Jadi alam goib itu mengambil uang ya yang terjatuh, mungkin kalian kantongin uang tiba-tiba jatuh di jalan, terus uang kalian dicari lagi di jalan nggak ditemukan, ternyata diambil oleh mereka ya, dijadikan uang-uang goib seperti itu buat transaksi di dunia goib dan dunia nyata ya. Tapi biasanya ya teman-teman ya, untuk uang yang kayak gitu ya, biasanya itu kalau mungkin dilihat sama kayak misalkan lihat uang 5.000 jatuh di situ terus nggak diambil itu ya sama orang, langsung misalkan orang pertama, orang yang ini lewat ya, yang punya uang lewat, uangnya jatuh ya, terus ada orang kedua yang lihat ya, tapi nggak diambil, yang ketiga nggak akan lihat karena sudah diambil oleh dia dulu. Jadi kalau ada yang kedua bisa melihat, kalau diambil nggak akan diambil oleh dia, tapi kalau sudah yang kedua lewat, dia yang akan mengambilnya. Mau pulang? Astagfirullahaladzim. Kamu masih kecil ya? Kamu anak siapa?
Jadi seperti ini wujudnya. Astagfirullah. Kalau kamu besar kamu akan kayak gitu juga. Jadi ini teman-teman ya. Ini itu ya, makhluk ini ya. Ini lahir dari antara manusia dan siluman ya. Astagfirullah. Ada ini ya teman-teman ya, hewan ya di atas mungkin. Manusia dan siluman. Dan siluman itu kayak mungkin maksud dia itu yang saya rasa itu kayak mungkin kolong wewe atau gimana gitu. Ya. Nanti saya jelaskan. Kayaknya dia mau pergi. Kalau mau pergi, ini bawa sekalian. Saya nggak mau. Saya nggak suka dengan ini. Ini kamu bawa, ya. Bawa. Saya nggak suka dengan hal kayak gini. Nih, pegang. Kamu bawa. Saya nggak suka dengan hal ini, ya. Makan saja sana. Karena kamu masih kecil, jadi saya akan bebaskan kamu. Tapi kalau kamu memang meresahkan, ya, saya akan hancurkan kamu ya. Jadi kamu itu harus menjaga attitude kamu. Kalau kamu besar, nggak boleh mengganggu manusia secara nyata. Ya, meskipun tugas kamu itu memang mengganggu, tapi jangan sampai membuat manusia terluka. Mengerti nggak? Bagus. Kalau kamu mengerti, kamu boleh pergi dari sini. Iya, karena kamu masih kecil. Allahu Akbar. Cepat ya teman-teman ya. Pergi ininya di bawah ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Dia itu kayak, kan biasalah orang cowok ya, biasanya keseringan ini ya, melakukan kayak kesak-kesak kayak gitu lah ya teman-teman ya. Mungkin orang yang masih lajang itu biasanya seperti itu. Dan ternyata ketika kalian melakukan hal itu tanpa dibarengi dengan kayak mungkin kayak bismillah atau apa gitu teman-teman, ternyata kalian itu ditemani gitu teman-teman. Ditemani oleh kayak ibunya tadi dia. Ya, tadi itu anaknya, ya makanya tangannya kan kayak mulus sekali kan tangannya kan. Tangannya kayak tangan manusia, tapi wajahnya itu wajah iblis. Itu yang dinamakan siluman gitu teman-teman. Beda dengan kayak asli arwah atau apa, itu beda. Ini kayak lebih mudah ditaklukkan dibanding kayak arwah yang lebih gentayangan atau apa. Ini lebih mudah. Dan apalagi dia masih kecil ya, dia suka jajan. Jajannya pun dengan orang yang meninggalkan uangnya ataupun uangnya yang hilang gitu teman-teman. Ini saya penasaran nih dengan si tukang ininya. Harus kita selidiki ini. Mungkin malam Jumat Kliwon mendatang ya, saya akan datang ke tempat ini lagi untuk meringkus bapak itu supaya taubat ya. Tetap ya teman-teman ya, namanya dilakukan dengan pesugihan, pastikan uangnya haram, ujung-ujungnya nggak baik untuk keluarga ya. Meskipun untungnya 1/3 ya, berkali lipat ya, bukan 3 kali lipatnya ya, 3 kali lipatnya. Dan uangnya nggak akan habis 3 kali dipakai. Ini menurut saya itu nggak baik ya. Lebih baik bisnis dengan cara halal, uang bisa dicari dengan cara halal ya. Meskipun memang nauzubillahi min dzalik ya, banyak sekali pejabat-pejabat yang menggunakan segala cara untuk mendapatkan uang haram ya. Tapi alangkah lebih baiknya uang halal itu lebih mulia, dan di dalam diri kalian itu lebih berkah ya. Jika kalian terlalu banyak makan uang haram, maka percayalah kalian itu akan lebih sering sakit-sakitan daripada kalian yang apa itu, kayak mungkin lebih jelasnya itu kayak ketika kalian makan uang haram terlalu sering ya, mengalir terus, maka entah penyakit diabetes, jantung, apa itu terus-terusan biasanya.
terus-terusan sampai orang itu benar-benar insaf. Kalau nggak sadar-sadar bisa meninggalkan seketika gitu teman-teman. Tapi kadang orang yang sudah kayak gitu sadarnya itu sudah telat. Makanya ini sebelum telat ya, kita harus segera amankan. Wallahu alam, ini memang kita nggak bisa mencari sumbernya asli ya. Tadi kita hanya berbincang-bincang dengan makhluk gaibnya saja. Ya mungkin ada lagi kayaknya sih, kalau kita cari lagi kayaknya ada sih. Cuman cukup ya, karena tujuan saya itu kesini hanya untuk mencari bapak itu yang menjual kayak angkringan di tempat ini ya, penjual sate ya. Itu masuknya kayak sate tapi beberapa macam gitu, angkringan namanya, mungkin seperti itu. Ini Mas Indra, lebih baik kita balik aja Pak, kita konfirmasi ke warga kalau dia itu sudah pulang gitu. Ayo Mas Indra. Bismillahirrahmanirrahim.